Dulu ya, waktu aku masih mahasiswa, aku punya kebiasaan untuk membeli buku tiap bulannya. Jenis bukunya apa aja, novel, pengembangan diri, buku agama, dan lain-lain. Buku-buku itu kalau menarik bisa aku tamatkan dalam beberapa hari saja. Membaca buku itu udah kayak rutinitas. Tiap hari ada waktu diluangkan untuk membaca buku dan selalu haus sama buku-buku baru. Tapi beberapa tahun belakangan, hampir-hampir tak ada buku yang dibaca sampai tuntas. Kebiasaan membeli buku juga udah berkurang, soalnya masih banyak banget buku yang belum terbaca. Jangankan baca buku yang tebal-tebal, bahkan baca komik atau manga yang juga udah jadi santapan sehari-hari pun gak bisa lagi. Kayak kehilangan minat baca atau gak punya energi lagi untuk baca buku gitu. Dulu mungkin bisa membaca buku berjam-jam tanpa bosan, tapi sekarang rasanya berat banget buat menyelesaikan satu halaman saja. Baca bentar doang malah ngantuk. Kalian pernah ngerasain juga nggak? Atau lagi ngerasainnya malah? Nah, kondisi ini disebut reading slump. Kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas lengkap di video ini. Reading slump adalah kondisi di mana seseorang kehilangan minat atau motivasi untuk membaca. Bahkan jika biasanya mereka adalah pembaca yang rajin. Ini bisa terjadi dalam waktu singkat atau berbulan-bulan. Kenapa reading slump bisa terjadi? Kalau di aku ya, ada faktor pekerjaan juga sih. Aku sehari-hari bekerja sebagai editor di salah satu media. Jadi dalam sehari ada puluhan berita yang harus aku baca dari edit. Alhasil otak rasanya udah terbebani banget sama bacaan-bacaan setiap harinya. Pas ada waktu luang, kalau baca buku lagi rasanya masih kayak kerja. Jadi waktu luang teralihkan sama media sosial atau yang lain. Nah, setali tiga uang, distraksi dari media sosial ini juga bisa jadi penyebab reading slump. Kebiasaan scrolling di media sosial membuat kita kehilangan fokus untuk membaca buku yang biasanya butuh fokus dan durasi yang panjang. Sebab otak mulai terbiasa dengan video-video pendek di media sosial. Sebuah studi dari University of California menunjukkan bahwa rata-rata perhatian manusia di era digital turun menjadi 8 detik saja. Jadi kalau kalian nggak bisa baca buku lamaan dikit, bisa jadi karena kamu sudah terlalu banyak terdistraksi sama media sosial. Jadi sulit banget rasanya untuk fokus dalam waktu yang lebih lama seperti membaca buku. Reading slump bisa juga terjadi karena kamu salah memilih buku. Buku yang kamu pilih mungkin terlalu berat untuk kamu atau tidak sesuai dengan mood kita saat itu. Misalnya saat kamu lagi punya banyak masalah, kamu malah memaksakan diri untuk membaca novel filosofi yang kompleks. Padahal mood kamu lebih cocok untuk membaca buku yang ringan, seperti novel romansa atau novel-novel remaja yang konfliknya nggak berat-berat banget. Ketika pikiran penuh dengan pekerjaan atau masalah pribadi, membaca terasa seperti tugas yang melelahkan. Hal ini wajar ya, apalagi membaca mungkin belum jadi rutinitas harian bagimu. Atau membaca belum menjadi aktivitas pelarian dari rasa jenuhmu. Kalau kamu memang lagi stres karena ada masalah tertentu, lebih baik jangan memaksakan diri untuk membaca yang nantinya malah menjadi menambah beban. Lebih baik fokus pada masalahmu dan selesaikan lebih dulu. Bisa jadi kamu lagi mengalami perubahan minat. Kamu sekarang lebih tertarik pada aktivitas lain seperti menonton film atau bermain game. Hal itu membuat hasrat untuk membaca buku menurun. Hal seperti ini juga wajar ya. Kamu bisa barengi aktivitas barumu dengan membaca buku. Misalnya hari ini kamu menonton serial favoritmu di Netflix, maka besok adalah waktunya membaca buku. Nah, kalau udah tahu nih mengapa kamu mengalami reading slump, sekarang gimana cara mengatasinya agar kamu bisa kembali menikmati momen membaca buku-buku dari penulis favoritmu? Cobalah ganti genre atau coba buku yang lebih ringan. Mungkin kamu sudah biasa membaca buku filsafat yang berat, atau membaca novel-novel tetralogi yang berkesinambungan dengan konflik yang padu dan kompleks, tapi cobalah sesekali membaca novel yang ringan, cerita pendek, novel komedi atau komik. Cara berikutnya, coba baca ulang buku favoritmu. Pergilah ke rak bukumu sekarang.
Lihat judul-judul buku yang selama ini menjadi koleksi favoritmu. Lalu cobalah baca ulang. Kamu mungkin saja sudah lupa siapa karakter utamanya, atau lupa bagaimana jalan ceritanya. Dengan membaca ulangnya, kamu bisa menggali kembali perasaan saat kamu pertama kali jatuh cinta pada buku itu. Ini bisa membuat kamu menemukan kembali hasrat dan minatmu untuk membaca. Misalnya, jika dulu kamu suka sekali dengan novel Harry Potter, coba baca ulang untuk membangkitkan nostalgia. Nah, selanjutnya nih, coba batasi waktu bermain media sosial. Kamu harus mengatur ulang waktu tanpa distraksi dari media sosial. Ganti jam-jam saat kamu scrolling dengan membaca buku. Misalnya sebelum tidur, alih-alih scrolling TikTok, kamu bisa menggantinya dengan membaca buku 20 menit. Lama-lama ubah kebiasaanmu jadi lebih sering membaca ketimbang scroll media sosial. Atau kamu juga bisa mencoba audiobook. Mungkin kamu jenuh dengan tulisan-tulisan kecil di buku, atau kamu bosan memandangi font yang itu-itu aja. Audiobook bisa menjadi solusi, serasa kamu lagi didongengin. Nah, yang terakhir, kamu bisa coba ikut klub buku atau diskusi online. Berinteraksi dengan komunitas pembaca dan pecintaan buku bisa memotivasi kita untuk membaca lebih banyak. Cobalah cari komunitas buku di kotamu. Datangi pertemuan-pertemuan yang mereka buat untuk biasanya membahas buku-buku baru atau yang lagi tren. Atau bergabung dengan komunitas Goodreads atau grup di Facebook. Ingat kata Haruki Murakami, buku adalah jendela dunia, tetapi kita tidak harus melihat seluruh dunia dalam sekali duduk. Baca buku itu nggak harus kayak ngejar kereta, santai saja, nikmati momennya, ambil pesan atau pengetahuan darinya. Jadi, kalau kamu sedang mengalami reading slump, jangan khawatir. Itu wajar dan bisa diatasi. Yang penting, jangan memaksa diri, tapi cari cara yang paling nyaman buat kamu. Dari solusi tadi, mana yang menurut kamu paling efektif? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.